Di sebuah desa yang terisolasi oleh hutan cemara dan kabut tebal, berdirilah sebuah rumah tua yang sudah puluhan tahun tak dihuni. Warga desa menyebutnya rumah bernapas. Konon, pada malam tertentu, dinding rumah itu terdengar seperti paru-paru manusia mengembang dan mengempis. Seolah-olah bangunan itu hidup. Tak ada yang berani mendekat, kecuali seorang pemuda bernama Adnan, jurnalis yang sedang menulis kisah tentang legenda gelap pedesaan. Ia tidak percaya pada tahayul, namun malam itu ia akan belajar bahwa tidak semua yang tersembunyi bisa dijelaskan dengan logika. Malam pertama, suara di dinding. Adnan memasuki rumah itu dengan senter dan kamera. Lantai kayunya berderit, udara lembab seperti baru saja diguyur hujan. Saat ia menyalakan kamera, tiba-tiba terdengar suara berbisik dari balik dinding, "Kembalikan tubuh kami." Bisikan itu seperti berasal dari banyak mulut, saling bertumpuk. Dinding tampak berdenyut pelan, seakan menahan sesuatu yang ingin keluar. Saat Adnan menyentuhnya, dinding itu hangat. Sehangat kulit manusia di tangga, tubuh tanpa wajah. Tangga menuju lantai 2 gelap gulita. Tapi di ujungnya, senter Adnan menangkap sesuatu sesosok tubuh berdiri kaku. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Namun, yang membuat Adnan terperanjat adalah wajah yang hilang seluruhnya. Hanya kulit kosong tanpa mata, hidung, atau mulut. Saat ia mundur, sosok itu bergerak tanpa suara, seperti meluncur. Lalu menghilang di balik kabut dalam rumah. Lorong cermin, bayangan yang tak mengikuti. Lorong menuju kamar utama dipenuhi cermin tua berlapis debu. Adnan melihat bayangannya di sana. Namun bayangan itu tidak mengikuti gerak tubuhnya. Ketika Adnan menunduk, bayangannya justru mendekat. Wajahnya berubah perlahan menjadi ratusan wajah lain, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua menangis dalam diam. Lalu, mulut-mulut gelap itu bergerak, "Kami dikurung di sini oleh rumah ini." Kebenaran, rumah yang memakan nyawa. Di kamar paling belakang, Adnan menemukan buku catatan lusuh milik pemilik rumah terakhir. Di dalamnya tertulis, "Rumah ini tidak dibangun dari batu dan kayu. Rumah ini dibangun dari jiwa-jiwa manusia yang dikorbankan. Setiap yang masuk tidak pernah benar-benar keluar." Saat ia membaca kalimat itu, lantai berguncang, pintu menutup sendiri, dinding mengembang dan mengempis semakin keras, seperti paru-paru raksasa yang sedang kelaparan. Ratusan tangan pucat merayap keluar dari retakan dinding, meraih tubuh Adnan. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam lorong panjang penuh bisikan. Keesokan paginya, beberapa warga melihat kamera Adnan tergeletak di depan rumah. Rekamannya masih menyala. Di detik terakhir video itu, terlihat Adnan berlari, lalu kamera terguling, dan rekaman berhenti. Tidak ada jejak dirinya, seolah ia diserap oleh rumah itu. Sejak malam itu, warga desa bersumpah mendengar suara baru di antara bisikan yang keluar dari rumah, "Tolong, keluarkan aku." Dan kini, siapapun yang berjalan melewati jalan berkabut itu, akan merasakan tatapan tak terlihat dari jendela gelap rumah tersebut, menunggu korban berikutnya.